ulang tahun Pekabaran Injil ke-71 Jemaat GKI Siloam Hobong dilakukan dalam ibadah bersama Jemaat GKI Siloam Hobong di Kampung Hobong, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Selasa 11 Mei 2021. Peringati HUT Pekabaran Injil ke-71 dirayakan dengan ibadah bersama Jemaat GKI Siloam Hobong. Tamu undangan yang hadir ibadah yakni anggota Majelis Rakyat Papua dari unsur Pokja Agama. Selain itu hadir juga warga jemaat dari kota dan Kabupaten Jayapura, serta warga jemaat dari Gereja Advent Masehi hari ke-7 di Kampung Hobong. Di sana 2 tingkat, di Ayamarus ini 3 tingkat. HUT Pekabaran Injil GKI Jemaat Siloam Hobong diisi dengan lagu pujian dari vokal grup, pujian dengan musik akustik oleh pemuda GKI Siloam Hobong. Dan pujian solo dari salah seorang jemaat gereja setempat. Renungan Alkitab peringati hari ulang tahun Pekabaran Injil GKI Jemaat Siloam Hobong ke-71 dikutip dari kitab Efesus pasal 2 ayat 11 hingga 22 dengan sorotan tema bersatu di dalam Kristus. Di sana dikatakan GKI, wujud GKI. GKI adalah persekutuan jemaat-jemaat Kristen Injili. Pendeta William Bumbiak dalam khotbahnya menyampaikan bersatu di dalam Kristus dari firman Tuhan yang memberikan pengertian tentang jemaat dan orang-orang yang ditebus oleh darah Kristus. Yesus Kristus memberikan kemenangan melalui kematian dan kebangkitannya, dibayar oleh Kristus dengan darahnya yang mahal, lalu dipersatukan dengan Kristus, ada di dalam Kristus, dilepaskan dari kegelapan untuk hidup di dalam terang dan menjadi terang, untuk hidupnya berbuah kebaikan. Jemaat adalah ciptaan baru, orang-orang yang diciptakan ulang. Adalah Efesus pasal 2 ayat 11 sampai ayat 22 dengan tema dipersatukan di dalam Kristus. Rasul Paulus coba memberi pengertian tentang jemaat. Apa itu jemaat? Jemaat adalah orang-orang yang ditebus oleh Kristus dari dunia ini, dimenangkan oleh Kristus melalui kematian dan kebangkitannya, dibeli oleh Kristus dengan darahnya yang mahal, lalu dipersatukan dengan Kristus, ada di dalam Kristus, dilepaskan dari kegelapan untuk hidup di dalam terang dan menjadi terang, untuk hidupnya berbuah-buah kebaikan. Jemaat adalah ciptaan baru, orang-orang yang diciptakan ulang, ya, tadinya hidup ke sana atau ke sana kemari, tadinya hidupnya tidak jelas, tidak tentu, kita bilang tadinya hidup kacau, sekarang diciptakan di dalam Kristus, diciptakan ulang, ya. Kristus menjadi patron, Kristus jadi pola. Ibadah HUT Pekabaran Injil ke-71 dalam gedung gereja dipadati jemaat sehingga panitia membangun tenda tambahan di samping gereja dan di lapangan dengan menampung warga jemaat lainnya yang turut serta mengambil bagian dalam ibadah tersebut. Tamu undangan yang hadir pada ulang tahun Pekabaran Injil ke-71, Ketua MUI Wilayah Papua yang sekaligus anggota Pokja Agama MRP Dr. Tony Wanggai, Pendeta Nikolaus DGI dari Gereja Kidi, dan Orpa anggota Pokja Perempuan MRP utusan dari wilayah adat Tabi. Di penghujung khotbahnya HUT Pekabaran Injil ke-71, Pendeta William Bumbiak mendoakan berkat kepada anak-anak sebagai generasi di Kampung Hobong yang nantinya melanjutkan misi Pekabaran Injil GKI di tanah Papua. Untuk perayaan HUT GKI tanah Papua, HUT GKI masuk Injil di Hobong, maka kami selaku panitia mencari dana untuk menyukseskan acara tersebut.
kami membentuk panitia mengambil koordinator atau seksi untuk mencari dana, semua terlaksana dengan baik. Saya sangat bangga dengan kesuksesan yang hari ini terjadi. Perayaan HUT ini saya selaku ketua mengucapkan banyak terima kasih kepada tamu yang diundang, semua tamu yang diundang akan hadir dalam acara tersebut dalam rangka menyukseskan HUT Jemaat GKI Siloam Habong yang ke-71 tahun. Dari kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Jayapura, MRP, dan juga kepada kepala suku yang ada di Kampung Habong yang telah mengantisipasi dan meluangkan waktu untuk bisa mengikuti kegiatan ini secara langsung dan sampai terlaksana dengan baik. Kami sangat mengucapkan banyak terima kasih juga kepada Sinode yang sudah meluangkan waktu datang untuk bersama-sama dengan kami. Sebelumnya kami sangat mendadak karena kami dikenakan COVID-19, jadi kami tidak begitu terfokus sampai kami tiba-tiba membentuk satu panitia untuk merayakan hari ulang tahun GKI kami, Jemaat GKI Siloam Habong yang ke-71 tahun. Dalam rangka perayaan HUT ke-71 Jemaat GKI Siloam Habong, hari ini di dalam ibadah firman yang dipilih adalah Efesus 2:11 sampai 22 dengan tema bersatu di dalam Kristus. Pembacaan ini dan kitab Efesus lebih banyak berbicara tentang jemaat sebagai ciptaan baru di dalam Kristus, orang-orang yang sudah ditebus oleh Yesus dengan darah dan nyawanya, yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dikatakan orang-orang percaya ini diciptakan ulang di dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Jadi hari ini dengan tema ini kita mengevaluasi ulang peran, tugas, tanggung jawab sebagai jemaat yang hadir di tengah dunia, di tengah masyarakat untuk membawa pengaruh, untuk membawa perubahan. Peran-peran ini penting karena di dalam ulang tahun ke-71 ini, pembacaan ini mengingatkan untuk jemaat sungguh-sungguh hidup sungguh-sungguh sebagai orang Kristen, supaya jadi garam, supaya jadi terang. Kehadiran jemaat untuk membawa perubahan-perubahan seperti ini itu juga penting karena sekarang dalam kehidupan berjemaat akibat dari perubahan-perubahan nilai COVID dan lain-lain, orang sudah tidak bersungguh-sungguh lagi dengan Tuhan, persekutuan sudah tidak terjaga, kesatuan, sehingga tema ini penting sekali untuk sungguh-sungguh diperhatikan. Kesatuan di dalam hidup berjemaat, kesatuan di dalam kampung, kesatuan di dalam hidup bermasyarakat, juga dalam kehidupan keluarga. Kesatuan harus dijaga, dipelihara, karena betul-betul nilai-nilai ini sangat terancam. Hidup orang mulai egois. Pemimpin-pemimpin juga, baik pemimpin adat masyarakat, pemimpin pemerintahan gereja, kadang hidup mementingkan diri sendiri. Sehingga ini tema penting. Dari tema ini lalu kita juga berkaca dari hidup sehari-hari, hidup berkeluarga, bagaimana mengenakan nilai-nilai Injil ini. Kita minta supaya jemaat pegang sungguh-sungguh Alkitab. Pesan yang berikut ini menjelang perayaan HUT GKI tanggal 26 Oktober 2021 dari Departemen Misi dan Penginjilan Sinode GKI di Tanah Papua. Supaya Injil ini betul-betul masuk ke dalam hati kita, akan mencanangkan pelayanan-pelayanan kontekstual kita, di mana penyampaian-penyampaian Injil akan disampaikan di dalam budaya, di dalam adat istiadat. Mungkin nanti warga jemaat secara kreatif mengemas itu. Mungkin Alkitab di dalam bahasa dibaca dan orang harus dengar
Bahkan itu saya dengar MRP juga, Ibu Mehue mengatakan menjelang PON juga itu akan mungkin dibacakan. Wah, ini penting. Orang harus mendengar Injil dalam bahasanya masing-masing, dalam kulturnya, dalam budaya. Jadi apa yang paling penting mendasar adalah apa yang menjadi amanat agung Yesus. Ini menjadi tugas yang sungguh-sungguh dikerjakan oleh kita semua, yaitu memuridkan. Jadi tidak hanya pendeta saja melakukan tugas ini, tapi ini sudah waktunya ke dalam ada Tondwafi, Kose juga ikut memuridkan anggota sukunya. Nah, sehingga tugas ini menjadi tugas penting yang kita ingatkan hari ini. Orang harus sungguh-sungguh hidup sebagai orang Kristen, sebagai jemaat Kristus di tengah dunia ini, dan juga melakukan tugas untuk memuridkan sesama menjadi murid yang menghidupi cara hidup Kristus. Ya, kita harap persekutuan, persaudaraan rukun terus dijaga di dalam kampung, di dalam jemaat, dalam hidup bersama, berkeluarga. Ya, karena Tuhan bilang hanya dalam hidup bersekutu, dalam persaudaraan rukun, kasih Tuhan perintahkan berkat kehidupan selama-lamanya. Nah, nilai-nilai ini kita kembalikan, hidupkan kembali. Itu yang melalui perayaan HUT Jemaat Siloam Hobong kita ingatkan semua nilai-nilai ini. Kita saling mengasihi, saling melayani. Dan ini pesan untuk seluruh orang Papua. Semua orang Papua harus saling mengasihi. Waktunya hidup saling mengasihi, itu akan membuat orang-orang lain, bangsa-bangsa lain akan mengasihi Papua. Dan bangsa yang mengasihi Papua akan diberkati. Orang Papua yang mengasihi orang Papua akan diberkati. Tapi orang Papua yang membenci sesama atau menginginkan, merencanakan yang tidak baik terhadap saudaranya orang Papua pasti tidak akan diberkati. Demikian juga orang lain dan bangsa-bangsa lain. Dan inilah kerajaan Allah. Ya, apa yang kita sedang pikir bersama, itulah bagian dari rencana Tuhan yang besar. Papua ini isi hati Allah yang luar biasa. Orang Papua harus saling mengasihi, karena orang Papua adalah isi hati Allah. Tidak boleh saling menyakiti. Dan kita harap Papua jadi berkat, Papua jadi terang. Nah, inilah tanggung jawab besar untuk Papua juga harus membawa kabar Injil, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Hari ini tepat tanggal 11 Mei. Tepat tanggal 11 Mei kami merayakan hari ulang tahun pekabaran Injil di Kampung Hobong yang ke-71 tahun. Kita tahu bahwa pulau ini terutama untuk Kampung Ifar Besar dengan Jemaat Inri Pulende ini adalah sentral atau pusat daripada peradaban gereja-gereja di Sentani, termasuk kami di Kampung Hobong. 71 tahun yang lalu gereja ini berdiri di kampung ini, dan sampai saat ini jemaat ini boleh ada di kampung ini, yaitu Jemaat Siloam Hobong GKI. Jemaat ini juga telah menghasilkan banyak anak-anak yang sudah diutus menjadi berkat. Karena itu pada hari ini ada puncak acara ulang tahun PI Pekabaran Injil di Kampung Hobong ini. Kami telah mengundang semua denominasi gereja yang ada di Kampung Hobong, bahkan jemaat-jemaat tetangga Petra Ifale, Henry Pulende, Maranatha Yoboy. Kami boleh bersuka cita bersama dengan dipimpin oleh Bapak Pendeta William Rundiat sebagai Sekretaris Departemen Pekabaran Injil Sinode GKI di Tanah Papua. Dan dalam firman Tuhan tadi kami benar-benar diberkati, dan sesuatu yang unik kami rasakan adalah Bapak Pendeta telah memberkati anak-anak kecil dari kampung ini sebagai generasi penerus daripada gereja ini, dan GKI adalah induk dari semua denominasi. Ketika kami melaksanakan kegiatan ini,
bukan kami gereja, tetapi kampung yang melaksanakan. Sebab 3 denominasi gereja yang ada di sini, kami adalah seluruhnya masyarakat dari kampung ini. Sehingga tadi telah kami laksanakan dengan tema dipersatukan oleh dalam Kristus, dan kami percaya dengan adanya HUT PI di tahun ini, kami yakin bahwa perubahan dan pemulihan itu akan terjadi di Kampung Hobong. Dengan demikian, semua suku-suku yang ada ini dipulihkan, seluruh umatnya di masing-masing suku, bahkan kampung ini akan dipulihkan, dan kami berharap Tuhan bersama-sama dengan masyarakat di kampung ini. Dengan demikian, semua orang yang menghuni kampung ini boleh menjadi berkat buat banyak. Dan tadi sudah kami rayakan, dan usai dari itu semua orang ada dalam suasana sukacita dan makan bersama, tanda bahwa kami telah dimenangkan oleh Injil ini selama kurang lebih 71 tahun, dan kami percaya bahwa Injil itu adalah kekuatan yang ada. Demikian yang dapat saya sampaikan selaku anak perempuan dari kampung ini, dan ketika Tuhan memberkati kami mengutus sesuai dengan nama Jemaat Siloam Hobong, maka Siloam yang artinya diutus, yang diutus, maka kami semua siap untuk diutus kemanapun untuk menabur kabar-kabar baik dan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Saya Dorince Mehwe, selaku anggota Majelis Rakyat Papua Pokjagama dan juga selaku Ketua PWKI Provinsi Papua, menyampaikan selamat merayakan hari ulang tahun Kabaran Injil di Kampung Hobong, dan kiranya seluruh masyarakat Kampung Hobong menjadi berkat buat Tuhan memberkati. Di akhir ibadah, pendeta, tamu undangan, majelis bersama jemaat melakukan pemotongan kue ulang tahun Pekabaran Injil ke-71 dan dibagikan langsung oleh pendeta William Rumbiak. Seluruh proses ibadah ditutup dengan makan bersama warga jemaat PKI Siloam Kampung Hobong. Dari Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, tim liputan Papua News melaporkan. Tambah populasi isi negara menjadi. Iya. Ini sekretaris Poti ada di Kampung Hobong ini. Ya. Baik, terima kasih. Saya ajak untuk sama Poti perempuan, ayo kita ke Danau Sentani. Selamat untuk HUT Pekabaran Injil di Kampung Hobong yang ke-71 tahun. Terima kasih, kiranya Tuhan berkati.